Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyidash syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah, aw kama qala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur karena sampai malam hari ini, malam yang ke-21, kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan salat isya dan salat tarawih dengan berjamaah di Masjid Jabal Nur yang sangat mulia ini. Bapak Ibu jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan itu semakin mendekati finish, itu semakin besar fadilah, keutamaan, reward yang diberikan oleh Allah, terutama pada 10 hari terakhir. Pada 10 hari terakhir itu ada satu malam, yang malam itu kalau kita beribadah, beramal soleh, bersodakoh, itu lebih baik daripada amal ibadah sodakoh 1000 bulan yang tidak ada, yaitu Lailatul Qadar. Dan itu turun menurut para ulama berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan beberapa riwayat, itu turun pada 10 hari terakhir, terutama pada malam ganjil. Sengaja Allah tidak menyebutkan secara eksplisit kapan Lailatul Qadar itu turun. Sebab kalau disebutkan secara eksplisit, Lailatul Qadar turun pada malam 21 misalnya, mungkin malam 21 malam ini jamaah Jabal Nur akan melakukan iktikaf semua di masjid ini. Setelah itu malam 22, malam 23 dan seterusnya tidak ada yang sholat isya dan salat tarawih. Kenapa? Karena sudah dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bapak Ibu yang saya hormati, tema yang diberikan kepada saya pada malam hari ini adalah tentang amal jariyah. Amal jariyah itu amal yang jariyah. Jariyah itu artinya pahalanya terus mengalir. Walaupun orang yang beramal itu sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja amal jariyah itu?
dalam sebuah hadis tadi yang saya bacakan dalam mukadimah, idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam itu sudah wafat, inqata amaluh, maka seluruh amalnya itu terputus. Artinya apa? Terputus ini artinya bahwa anak Adam itu tidak bisa lagi melakukan amal soleh, tidak bisa lagi melakukan ibadah, tidak bisa lagi melakukan sholat, tidak bisa lagi melakukan haji, tidak bisa lagi menunaikan zakat. Tapi bukan berarti pahalanya itu kemudian putus, tidak. Yang putus itu amal kita, karena kita sudah tidak bisa lagi mengerjakan amal, tidak bisa lagi mengerjakan ibadah, tidak bisa lagi melakukan sedekah dan yang lainnya. Tapi pahala, bahkan doa itu bisa terus mengalir kepada kita. Itulah yang disebut dengan amal jariah. Makanya kata Rasulullah dalam sebuah hadis, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Kalau anak Adam itu sudah wafat, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3. Apa itu? Yang pertama sedekah jariah. Yang kedua au ilmun yuntafa'u bih, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga au waladin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini 3 ini bukan berarti hanya 3 itu. Is alaihi ghairahu, maka kiaskan yang lainnya. Artinya apa? Seluruh amal, kalau itu orang yang wafat itu masih, istilahnya itu masih ada asarnya, masih ada dampaknya di masyarakat, itu termasuk sedekah jariah, termasuk amal jariah, termasuk bangun masjid ini. Bangun masjid ini, orang yang pernah memberikan sebagian hartanya ke masjid ini, maka pahalanya itu akan terus mengalir walaupun orang yang ikut bangun masjid ini sudah kembali ke keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jenengan yang ikut bangun, ikut urun, ikut infak untuk pembangunan Masjid Jabal Nur ini, nanti kita mendapatkan aliran pahala setelah kita wafat, setelah kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Begitu juga saya yang taklimul ilmi, mengajarkan ilmu kepada panjenengan. Kalau ilmu yang saya ajarkan, yang saya tularkan kepada panjenengan ini, lalu jenengan amalkan, jenengan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun saya sudah wafat, maka saya juga akan mendapatkan aliran transferan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga anak yang soleh. Ngapunten nggih, anak yang soleh, bukan anak yang salah. Anak yang soleh itu ngapunten, kalau dia beramal soleh tanpa berdoa pun orang tuanya mendapat transferan pahala. Apalagi kalau berdoa, maka doanya itu tentunya akan sampai kepada orang tuanya yang sudah wafat. Bapak Ibu yang saya hormati, pernah ada sebuah cerita. Ini di dalam beberapa riwayat. Ada cerita begini. Ada seseorang itu yang mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat. Tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka kerjakan, yang sudah dia lakukan di dunia ini. Dia mendapat derajat yang tinggi di akhirat. Surganya surga yang kelas elit lah begitu. Senes kelas elit. Lalu orang ini bertanya, wahai Allah, saya dulu waktu di dunia itu amal saya biasa-biasa saja. Ibadah saya biasa-biasa. Sedekah saya biasa-biasa.
Tapi kok saya dapat kedudukan yang tinggi di akhirat ini? Apa jawabnya Allah? Itu bistighfari waladikalaka. Derajatmu yang tinggi itu bistighfari waladikalaka. Salah satunya adalah disebabkan karena istighfarnya anakmu kepada kamu. Jadi putra putri kita yang kita didik, yang kita sekolahkan, juga kita ngajikan, itu nanti kalau kita meninggal dunia dan mereka membaca Al-Quran, mereka membaca zikir, mereka membaca istighfar, itu pahalanya akan ditransferkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Makanya jangan lupa putra putri kita didik, ya, supaya mereka menguasai ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan umum, lebih-lebih pengetahuan agama. Sebab ada cerita begini Bapak Ibu, ada orang itu yang orang tuanya itu meninggal dunia, anaknya ini datang ke makam membawa ya kembang dengan airnya itu, tapi dia nggak bisa baca Yasin. Akhirnya dia membawa kaset itu, kaset dibawa ke makam ayahnya. Lah waktu diputar itu keliru, ternyata bukan Yasin, tapi lagu dangdut itu. Akhirnya ayahnya yang di makam ini seneng joget ya, karena rindu dengan lagu dangdut itu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini ilustrasi, tapi bisa kita jadikan pelajaran. Jadi mari kita didik putra putri kita, karena putra putri kita itu adalah investasi kita, bahkan tidak hanya di dunia, tapi nanti di akhirat pun kita akan mendapatkan aliran pahala dari putra putri kita yang beramal soleh. Tanpa ditujukan kepada kita, sudah sampai kepada kita. Tidak usah ila ruhi abi, itu pahalanya anak itu ya akan sampai kepada kita. Kenapa? Karena anak itu adalah hasil didikan kita, hasil asuhan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya akan 5 menit lagi saya akan mengutarakan tentang sodako tadi. Sodako itu luar biasa keutamaannya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, kullu mri'in tahta dhilli sadaqati. Setiap orang itu akan berada di bawah naungan sodakonya, hatta yuqda bainan nas, sehingga perkara itu diputuskan di antara manusia. Kita nanti kalau sudah wafat, kita akan kembali ke alam barzah. Setelah di alam barzah, kita akan mengalami hari kebangkitan, yaumul ba'ats. Setelah hari kebangkitan, kita akan mengalami tahapan berikutnya yang disebut dengan yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar itu hari di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Seluruh manusia mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dikumpulkan semuanya di padang mahsyar. Lah itu keadaannya luar biasa panas karena matahari sangat dekat. Lah itu salah satu yang bisa menjadikan suasana itu yang panas itu menjadi dingin karena ada naungan, menjadi sejuk karena ada naungan dari Allah. Naungan yang tidak ada naungan waktu itu kecuali yaumala dhillah illa dhilluh, kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Itu diantaranya yang mendapat naungan itu, diantaranya itu orang yang ahli sedekah. Kalau sedekahnya mungkin 1 juta, itu mungkin naungannya sangat sejuk gitu, mungkin kayak ruangan ber-AC gitu. Tapi kalau sedekahnya ya 100, 1 bulan cuma 100, mungkin naungannya ya nggak AC lah, mungkin kipas angin itu ya. Tapi kalau sedekahnya hanya kelutik, mungkin naungannya ya nggak ada kipasnya, pokoknya nggak kepanasan gitu aja itu. Jadi kullu mri'in tahta dhilli sadaqati. Itu Bapak Ibu fadilah atau manfaat dari sedekah. Yang kedua, sedekah itu bisa mengobati penyakit. Kata Rasulullah, dawu mardhakum bis sadaqah. Obati penyakit kalian dengan sedekah.
Bapak Ibu kita yang mungkin punya riwayat penyakit, sudah diobatkan ke berbagai macam medis, sudah dibawa ke alternatif, kok belum ada indikasi kesembuhan, maka cobalah resep dari Rasulullah itu, dawu mardokum bisodako, obatilah penyakit kalian itu dengan sodako. Bapak Ibu yang saya hormati, manfaat sodako yang lain, setiap pagi ada dua malaikat yang berdoa. Ada dua malaikat yang berdoa. Yang satu berdoa begini, Allahumma a'ti munfikon khalafan, wahai Allah, berikanlah orang yang berinfak, orang yang bersedekah itu ganti dengan harta yang lebih banyak. Satu malaikat lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan, wahai Allah, berikanlah orang yang tidak mau sedekah, orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang medit, itu kehancuran, kerusakan hartanya. Makanya jenengan kalau sering sodako, itu malaikat di pagi hari berdoa itu, ya Allah beri tambahan ini. Makanya karena malaikat berdoa itu, kita sama-sama mafhum, sama-sama maklum, tidak ada di dunia ini orang yang miskin, orang yang jatuh miskin karena sedekah. Tapi justru banyak orang yang jatuh miskin itu karena dia tidak mau sedekah, karena dia pelit itu. Bahkan kalau bisa Bapak Ibu, bakiru bis sodakoh, bersodakohlah segera mungkin. Pagi-pagi hari sudah sodakoh, fa innal bala la yatakhattoha, karena musibah itu tidak akan bisa melewati sedekah. Makanya kalau sedekah segera mungkin, pagi hari sebelum kita pergi kerja sudah sedekah, insya Allah bala tidak akan melewati sedekah kita. Di annal bala'a la yatakhattoha, bala itu tidak akan mendahului sedekah. Maka sedekah dulu baru berangkat kerja, infak dulu baru berangkat kerja. Agar apa? Agar perjalanan kita dari rumah menuju ke tempat kerja sampai pulang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada kisah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu sahabat Rasulullah yang kaya raya. Lebih kaya lagi satu lagi namanya Sayyidina Utsman. Yang paling enggak punya itu Sayyidina Ali. Sayyidina Umar itu satu hari pernah mengatakan begini, saya hari ini akan bersedekah dan saya akan mengungguli Abu Bakar. Saya akan mengungguli, menyaingi Sayyidina Abu Bakar. Dia datang kepada Rasulullah membawa separuh hartanya. Ini hadis sahih ini. Separuh hartanya diinfakkan untuk perjuangan fisabilillah. Lalu Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, ma abqaita li ahlika, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Apa kata Sayyidina Umar? Saya sisakan abqaitu mislahu, saya sisakan separuhnya. Itulah orang-orang dulu ya, para sahabat itu. Kira-kira ada jamaah Jabal Nur ini yang menginfakkan separuh hartanya untuk kepentingan masjid Jabal Nur ini? Tidak ada, nggih? Lalu kemudian datang Sayyidina Abu Bakar. Beliau membawa seluruh hartanya. Tidak separuh, tapi seluruh hartanya. Lalu ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, ma abqaita li ahlika, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Saya menyisakan Allah dan Rasulnya. Itulah keimanan, keyakinan, tawakal Sayyidina Abu Bakar. Tapi ingat, Sayyidina Abu Bakar tidak hanya bondo, tidak hanya bermodalkan iman, keyakinan dan tawakal, tapi beliau juga punya usaha. Beliau seorang bisnismen. Setelah dia infakkan semua hartanya, lalu dia bekerja lagi dan tentunya hartanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, di antara faedah sedekah yang lain, sedekah itu bisa mencegah 70 pintu kejahatan, 70 pintu kejelekan. Tasuddu sab'ina baban minas su'. Jadi sedekah itu bisa menutup, mencegah 70 pintu keburukan.
Ini menurut para ulama 70 ini bukan untuk membatasi, bukan untuk tahdid, tapi 70 ini litaksir, untuk menunjukkan banyak. Maksudnya apa? Sedekah itu bisa mencegah banyak kejahatan, banyak keburukan, banyak bala. Dan sedekah itu bisa tamna'u maitatasu. Sedekah itu bisa mencegah dari mitatasu, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Demikian, dan masih banyak lagi manfaat sedekah yang tidak mungkin untuk khatib sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi para jamaah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, terima kasih sudah menyaksikan suguhan kami. Mudah-mudahan saja bermanfaat untuk kita meningkatkan iman dan juga ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian jamaah juga berkenan untuk menekan tombol subscribe sekaligus memberikan komentar atau like supaya kami juga bisa merasakan kehadiran partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Saya Iman Dwiartanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.